Halo Sobat Kaze semuanya, selamat datang kembali di Silver Kaze Otaku Room. Dan selamat bergabung pada segmen Silver Kaze Anime Rekomendasi. Jadi hari ini Kaze gak bakalan rekaman di rumah ya. Soalnya ini Kaze lagi ada di salah satu tempat, yaitu tempat Kaze di The Great Asia Afrika, di Jajan Otaku, tempat Kaze jualan merchandise berbau Jepang-Jepangan. Seperti inilah ya. Ini aja. Karena hari ini tuh kan Kaze sedang berdua dengan Om Editor ya sebenarnya. Jadi gini ya, tadi tuh sempat kepikiran kan ngobrol Om, tiba-tiba tuh Kaze ngeletuk, anjir ini kok kita jadi seperti dua orang yang tersesat di dunia isekai ya. Maksudnya ya kita nggak masuk isekai mana-mana sih. Intinya kan dari Bandung cuma masuk ke satu wahana ya kan. Terus kita ada di kampung Jepang, bener kan? Di kampung Jepang ini, ya tiba-tiba kasih kepikiran, anjing, apakah kita ini seperti anime yang baru rilis di winter 2022 ini ya, dimana seorang laki-laki bernama Tachibana Hinata bersama temannya si Jinguji ini nyasar ke dunia isekai gitu. Mereka ini harus dua-duanya om-om loh, by the way. Dua-duanya om-om. Terus yang satunya itu si Jingujinya ini adalah orang yang populer di kalangan wanita. Oke? Dan yang si Tachibana Hinata ini orangnya suram, alias biasa aja, nggak punya keterampilan yang lebih gitu ya. Pokoknya kalau wanita lihat itu benar-benar biasa aja gitu. Dia cuma bermimpi suatu saat kalau misalnya dia mati, dia pengen reinkarnasi jadi wanita yang sangat cantik. Dan judul anime ini berjudulkan Fantasy Bishoujo Jikuni to Oji-san. Kalau Kaze perhatiin, ini anime itu memang pure 80% itu pasti ngaco. Soalnya di episode 1 itu ketika si Tachibana ini pingsan dari mabuk beratnya dia ini dianggap mati oleh seorang dewi, kan? Sosok dewi lah, sosok dewi yang muncul di hadapan mereka. Kemudian mereka berdua ini dipaksa terlempar ke dunia isekai. Di dunia ini si Jingujinya masih dalam bentuk normal, manusia pada umumnya gitu, pakai seragam kantoran, jas lengkap. Hanya saja temennya si Tachibana ini dia berubah gender secara total. Mulai dia tidak punya yang laki-laki punya, maksudnya mungkin Anda paham ya kan. Terus suaranya berubah ya kan. Dan setelah dia melihat semuanya, nah si Jingujinya ini terkejutnya luar biasa, soalnya temannya itu sudah berubah. Dan dia mengira itu adalah orang yang lain. Ternyata itu temannya sendiri, alias sudah berubah total jadi wanita. Jadi Fantasy Bishoujo ini adalah karya Yu Suruzaki dan diilustrasikan oleh Shin Ikezawa, yang dimana ya adaptasi anime ini sendiri dibuat oleh OLM tim Yoshioka dengan Sayaka Yamai. Ini yang bikin apa nih ya, Osomatsu-san tuh. Jadi humornya itu dari si Osomatsu ya untuk anime ini. Kemudian di sini juga sutradaranya itu dibikin oleh Toshiki Sameyama. Nah, Toshiki Sameyama ini pernah megang Dog Days. Oke, Dog Days itu ya juga termasuk anime lama sih, ya kan. Ada juga di sini ini sutradara untuk suaranya itu by Takeshi Watanabe. Nah, Takeshi Watanabe ini yang megang Danmachi sama To Love Ru. Bayangkan kenapa anime ini bisa jadi kayak gini ya kan. Nah, sebagai komposisi yang kayak gini tuh bikin anime ini jadi dibilang apa ya, kalau dalam cerita itu kesehariannya dapat, fantasinya dapat, dan dibumbui dengan yang namanya yaoi dengan gaya gitu ya, nggak kelihatan kalau ini seperti Boku no Pico Academia gitu. Intinya mah begitulah untuk anime ini. Terus untuk jalur cerita dari anime ini menurut Kaze memang ini adalah anime yang diperuntukkan untuk para sobat Kaze yang nyari anime dengan genre komedi. Dan memang tidak ada tujuan apapun itu. Kalau misalnya dipakai untuk berpikir secara lebih, anime ini pasti dianggap untuk unsur komeng alias
Om Ran ya, cowok sama cowok lagi gitu. Padahal enggak, emang dia lebih lari untuk humor semata. Dimana memang si karakter yang namanya Jinguji ini kan dia populer di kalangan wanita, tapi dia itu apa ya, mang namanya mang, pilihannya itu loh, pilihan dia itu tuh terlalu ini nih, terlalu hype gitu. Sedangkan temennya si Tachibana ini dia nggak punya tujuan, jangankan untuk mikirin mau dengan siapa dia di masa depan gitu ya. Satu, dia nggak punya kelebihan. Dua juga ya, dia orangnya gitu-gitu aja, alias biasa aja gitu kan. Mimpi dia justru karena sifatnya yang malas-malasan kayak gitu, dia minta cuma satu untuk kehidupan yang berikutnya, dimana dia ingin benar-benar jadi seorang wanita yang akhirnya dijamah tuh sama dewinya. Oke? Dan akhirnya mereka ini justru malah jadi kena karmanya di dunia isekai ini. Dimana si Jinguji ini karena targetnya terlalu tinggi, dia dipertemukanlah dengan wanita yang targetnya sesuai dengan harapan dia, dan setiap kali melihat itu tuh pasti langsung terpesona berlebihan. Padahal itu temennya sendiri gitu, dan temennya ini yang selalu bermimpi pengen jadi seorang wanita dengan kecantikan yang beneran lah, orang-orang nggak ngebandingin. Pokoknya dia troublemakernya aja di sini tuh ya. Dan ini justru malah ikutan ngebalik suka sama si temennya sendiri. Jadi wajar aja sih kenapa anime ini dibilang homo dengan gaya gitu ya. Oke, mungkin kalau misalnya buat sobat KJ yang tertarik buat nonton, kalian bisa langsung cek di tempat streamingan favorit kalian. Dan kalau misalnya mau bertanya tentang anime ini, silahkan taruh di bawah kolom komentar ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol ke sana lebih lanjut. Seperti biasa, KJ emang gak bakalan ceritain lebih detail. Soalnya anime ini tuh udah panjang banget, dan di sini spoilernya yang paling bagus itu cuman ketemu si Kirito sama Asuna KW. Oke, jadi sobat KJ, untuk anime rekomendasi seperti biasa KJ bakalan kasih rating. Untuk Fantastic Bisoujo ini, jalur ceritanya ini kan karena kurang apa ya, menurut KJ itu kurang serak gitu. Jadi KJ bagi dua aja deh. Kalau dari normal, ini KJ kasih di 6,5 untuk jalur cerita. Tapi untuk segi humornya, kalian bisa mendapatkan humornya di angka 7,5. Soalnya kalau dari jalur cerita ini KJ masih belum bisa nebak hasil cerita ini maunya kemana anime ini ya. Dari awal tuh dia berubah jadi cewek, dipindahin ke dunia isekai, intinya harus ngelawan Raja Iblis. Raja Iblisnya seperti apa, terus juga di dalam animenya ini banyak sekali jebakan-jebakan yang terjadi gitu. Mulai terlihat dari monsternya yang kelihatannya lucu, nggak taunya narkam orang gitu kan, ibarat kayak main sil online, ketemu Wawa Bani, nggak taunya Wawa Baninya tuh bawa golok gitu. Nah kayak gitu loh anime ini tuh. Tapi endingnya ini belum bisa ketebak, makanya KJ kenapa ngasih jalur cerita untuk rating di jalur cerita itu 6,5, sedangkan untuk humor sih ini udah masuk 7,5. Untuk selengkapnya KJ mesti nonton sampai anime ini tamat dulu, karena ini masih ongoing di mana video ini dibuat. Alright. Terus berikutnya dari opening dan ending ya. Kalau opening KJ kasihnya di angka 6,5, soalnya KJ nggak begitu suka tipe opening yang seperti dibawain pada Fantastic Bisoujo ini. Karena jalur ceritanya jadi seolah-olah tuh dibikin naik turun gitu dengan nada pembawaan lagu tersebut gitu. Kenapa kalian bilang kayak gitu? Soalnya kalau anime itu dicerminkan ya, jalur ceritanya itu berdasarkan openingnya. Menurut KJ sih seperti itu ya. Kalau misalnya ada yang kurang sependapat, silahkan komentar di bawah. Dan untuk endingnya sih masih oke, menceritakan cerita yang semerawut gini ya, yang kemana-mana ini menjadi sebuah satu alur cerita yang oke. Itu KJ kasih di 7,5 juga. Meskipun ini endingnya agak kecampur-campur, tapi dia berusaha untuk meluruskan jalur cerita pada anime ini. Makanya ending ini cocok untuk ada di sini, ya kan? Dan terakhir, saya mau kasih masukan ya, atau pencerahan di sini teh, karena tokohnya itu ada 2 orang, ya kan? Yang satu itu jadi cowok di dunia nyata dan dipindah ke dunia isekai ini jadi cewek. Nah, seiyunya di sini ada 2 jadinya untuk pemeran Tachibana
Hinatanya, sedangkan Jingu-Jinnya mah tetap sama. Makanya anime ini tuh lumayan tergolong niat. Biasanya suara yang cowok jadi cewek itu kadang-kadang di satu seiyukan. Jarang banget yang dibikin langsung jadi dua. Kasih lihat kayak gitu ya. Intinya sih untuk anime ini kalian boleh tonton di tempat streamingan yang kalian sering kunjungi. Dan juga kalau misalnya ada input tentang anime ini, mohon taruh di bawah kolom komentar. Nextnya mungkin bisa Kaze bahas lagi di bedah anime. Oke? Asyuk dan selamat datang untuk Sobat Kaze di bagian akhir pada rekomendasi anime. Seperti biasa, yang Kaze janjikan adalah 2 minggu sekali Kaze bakal ngadain yang namanya anime quiz. Alright? Jadi anime quiz kali ini Kaze bakalan bikin sebuah pertanyaan lagi. Pertanyaannya juga simple dan untuk 2 orang pemenang. Dan hadiahnya kayaknya sekarang baju deh. Nah, t-shirt Genshin Impact. Oke, ini ada Genshin Impact. Terus Evangelion. Satu lagi Evangelion juga gitu ya. Evangelion. Rei Ayanami ya kan. Sama Senku. Nah, ini ada 4 macam tapi bukan buat 4 orang pemenang ya. Kalian boleh memilih satu dari 4 ini dengan ukuran yang kalian inginkan. Oke, jadi Kaze bakal milih 2 orang pemenang. 2 orang pemenang itu kalian boleh milih mau yang Rei Ayanami, yang Asuka, atau Senku, atau Yoimiya. Nah, sebelum Kaze liatin bentuknya lebih detail, Kaze pengen ngasih dulu pertanyaannya. Jadi, buat nanti yang menang, Kaze bikin dulu pertanyaannya seperti ini. Pertanyaannya adalah dari series Boku no Hero Academia, Kaze pengen tahu siapakah nama asli dari superhero bernama All Might yang memberikan kekuatan One for All pada Midoriya si Izuku ya. Oke. Kita ulangi, siapakah nama asli superhero bernama All Might yang memberikan kekuatan One for All kepada Izuku Midoriya di Boku no Hero Academia. Oke, untuk pertanyaan ini kalian seperti biasa jawab di bawah dengan hashtag SilverKaze rekomendasi anime 2022 dan tuliskan jawaban kalian di bawahnya. Oke, jadi buat hadiahnya ya, ini hadiahnya kalian boleh milih, nanti Kaze pilih 2 orang. 1 orang itu boleh milih salah satu dari 4 ini. Kalian bisa milih yang satu ini, si Yoimiya Genshin Impact. Oke. Kemudian ada Dr. Stone, si Senku, ya kan? Habis itu ada Evangelion, si Rei Ayanami, sama itu tuh. Ini ya, si Asuka. Oke. Intinya mah begitu. Untuk hadiahnya udah semua, intinya kalian udah boleh milih ya kan. Terus juga buat rekomendasi anime ini kayaknya segini dulu aja di bahasan fantasi bisojo ya. Mungkin bakalan banyak orang yang pertama kali nonton anime ini tuh beranggapan bahwa anime ini memang kurang menarik. Tapi kalau memang buat nyari humor, kalian itu cocok banget nonton anime ini. Dan kemarin juga Kaze udah banyak sekali dapat kritikan. Jangan bikin yang kayak gini mang katanya. Kalau mau bikin aja di per chapter sekalian. Itu mah sama aja. Kaze itu sedang menentang yang namanya fase Ega.
Soalnya apa bedanya kalian bikin konten seperti itu ya dengan langsung nonton animenya? Bedanya apa gitu loh. Kan itu seperti orang lagi storytelling ini, kita menceritakan apa yang sudah kita serap terus ngobrol sama temen. Jadi intinya gitu-gitu doang. Dan itu tuh apa sih bedanya dengan kita nonton animenya plus 24 menit full. Bedanya kalau Fast Eiga itu pasti langsung motong total animenya. Kalau kita udah nonton 12 episode, kamu bahas aja semuanya sampai 24 menit dengan tata cara bahasa yang bagus. Nah, kasih itu agak kurang suka. Tapi kalau kalian mau melakukan itu terserah. Resiko itu bukan urusan KJ juga. Nah, buat sobat KJ yang senang dengan pembahasannya kayak gitu, silakan kalian ke sana aja. Tapi buat yang cari rekomendasi sekedar untuk lihat, oh ini ada anime kayak gini nih, boleh nih lihat di si Bang KJ, nanti kita sharing-sharing di sinilah. Nah, untuk sharingnya kalian bisa taruh di bawah kolom komentar atau bisa ketemu KJ di Discordnya KJ. KJ punya satu launch khusus buat para pecinta anime dan para pencari hobi Jepangan di dunia otaku ini ya. Kalian bisa cek di bawah kolom deskripsi, itu ada link Discordnya KJ. Dan di sana kalian bisa ngobrol-ngobrol, bisa cari informasi mulai dari informasi cosplay, informasi event cosplay, terus ada juga informasi anime terbaru, informasi tentang merchandise anime, semuanya ada di sana. Ya kan? Kalau gitu KJ akhiri dulu aja buat rekomendasi anime kali ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata KJ yang kurang berkenan. Akhir kata KJ mengucapkan sampurasun suminasan, dan kita akan create an otaku to be better. Dan jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Bye bye semuanya sobat KJ.